Jadi seperti ini aja, udah gampang saudara bikin apa namanya. Dan kita juga bisa lihat di sini ya, ini yang unik ini ya, ini adalah data sequencing yang kita target kita ya, yang ingin kita bandingkan. Kemudian berbagai macam data tadi ya, ada 6 data yang kita bandingkan tadi. Setelah kita masukkan datanya semua yang ada di ini di NCBI Bus ya, nanti saudara sebenarnya bisa setting sendiri nanti apa namanya berbagai macam nama organisme yang ingin saudara bandingkan atau sandingkan gitu ya di satu tempat di query tadi, kemudian tinggal lakukan blast. Nah, itu nanti tinggal dimasukkan tinggal lihat di distance trip up result ya. Sebenarnya masih banyak, ada beberapa yang tools-toolsnya yang belum saya belum pernah saya cek juga ya, karena ada beberapa tools yang mungkin yang masih baru ya, karena saya terakhir kali pakai NCBI itu udah lama juga sebenarnya ya. Cuman paling di sini kita sudah tahu nih di blast tree-nya ya, jadi bisa kita lihat ini. Jadi ini ada banyak ya, kemudian maksimal sequence-nya ya 0, sequence 7 difference-nya berapa, ini kita bisa coba juga ini beberapa macam nanti dia dibikinnya bagaimana gitu. Jadi kita bisa mendesain pohon filogenetiknya bagaimana yang kita inginkan gitu ya. Cuman kalau untuk nge-save-nya saya lupa caranya bagaimana ya, karena sudah lama sekali ya. Nah, jadi nggak tahu gimana cara besarinnya. Tapi pokoknya gitu aja dulu ya, apa namanya, nanti saya coba cari lagi caranya. Paling tidak saudara sampai tahap sini sudah paham atau sudah bisa melakukan desain yang namanya pohon filogenetik ya, meskipun cara yang paling sederhana seperti ini. Jadi ya kalau kita main cara paling sederhana, kalau misalnya saya nggak bawa apa-apa, ini bisa saudara tinggal perbesar aja, kemudian tinggal copy apa namanya istilahnya print screen, nanti tinggal masukkan datanya ke data hasil penelitian saudara ya. Jadi kita juga bisa lihat dari sini datanya bagaimana. Oh ternyata dari pohon filogenetik yang kita bikin tadi dengan berbagai macam perbandingan dengan genetik DNA makhluk hidup yang lain, kita bisa tahu ini kita ambil cobanya yang paling mirip yang mana ya. Jadi harimau itu punya kekerabatan paling dekat misalnya di Puma concolor ya. Di concolor itu apa kemarin Puma concolor? Macan concolor tadi? Singa gunung Pak. Oh ya singa gunung itu. Jadi dia punya paling dekat dengan singa gunung ya. Kayak singa gunung itu kayak yang agak besar, saya lupa bentuknya, kayak loreng-loreng juga kalau nggak salah itu. Dan kita bisa dia masih satu kekerabatan dekat. Kemudian kita bisa lihat lagi dari sini ya, antara Panthera leo dia juga dekat tapi sedikit lebih jauh ya. Mungkin dia masih masih termasuk salah satu perbedaannya sedikit menjauh gitu ya. Karena ini kita bandingkannya berdasarkan urutan dari DNA-nya ya. Jadi dia bukan berdasarkan spesies ya, berdasarkan urutan yang taksonomi kayak kingdom segala macam, bukan ya. Tapi itu bisa disetting itu. Tapi saya lupa caranya bagaimana ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat yang paling dekat di sini adalah golongan yang Panthera pardus, Panthera leo, kemudian harimau sama ini kita bisa simpulkan ya, karena kita sudah tahu juga. Jadi dia masih satu keluarga ya, kucing besar ya. Kemudian kita bandingkan lagi di sini ya. Kita bandingkan dengan Felis catus. Felis catus ini saudara sebutkan tadi, dia masih kategorinya masih dalam satu kucing ya. Cuman karena Felis catus kan kucing kecil ya, kucing rumah. Kemudian yang golongan Panthera ini adalah kucing besar ya. Kita bisa lihat perbedaannya juga lumayan jauh ya. Kalau untuk kucing ini masuk golongan apa, Mbak? Maksudnya dia tuh masuk dalam Bordeaux Bordeaux, kemudian spesies atau varian?
mungkin bisa jelaskan. Saya lupa yang model-model taksonomi urutan kingdom itu bagaimana. Mungkin ada yang bisa bantu saya, silakan. Kalau yang Felis Catus itu spesies, Pak. Spesies ya. Iya. Jadi Felis sama Panthera itu masih satu spesies ya, bukan? Satu famili, Pak. Felidae. Iya, Pak. Felidae ya. Oke, berarti Iya, Pak. yang ini berarti urutannya adalah berarti ini adalah Felidae ya. Iya, Kalau nggak salah di sini ya, Pak. Felidae ya. Karena di sini kan ada Iya. tulisannya saya chatting ya, tingkatannya itu kan ada kingdom ya, kemudian divisi, kemudian kelas, ordo, family, genus sama spesies ya. Berarti spesies berarti itu misalnya termasuk ke dalam varian ya berarti ya. Berarti ini harimau sama harimau sama singa gunung ini berarti masuk genus ya. Genusnya masih sama berarti ya gitu. Apa gimana? Berarti bagaimana? Mungkin ada yang bisa bantu saya. Saya kurang begitu ini taksonomi ini saya masih agak kurang gitu. Mungkin ada yang bisa bantu. Silakan. Gimana? Jadi dia kalau yang Panthera ini, golongan kucing besar ini masuk satu genus apa masuk ke family? Gimana? Ini berarti masih satu genus apa satu family apa gimana? Kalau sesama Panthera, genus, Pak. Satu genus ya. Oke, berarti di sini urutan yang bawah ini berarti kita nggak bisa kasih tanda, tapi mungkin saudara bisa tulis saja. Ya, jadi yang satu ini berarti genus ya, satu ini genus ya. Jadi per satu ini berarti spesies ya. Kemudian yang ada di sini berarti kan ini ada Felis catus ya, berarti ini masuk ke family ya. Keluarga ya. Iya, Pak. Keluarga kucing besar. Iya, Pak. Oke. Sekarang kita lihat ke Canis ya, ke Canis lupus, berarti ini tingkatannya masuk ke ordo ya. Ya, masuk ke ordo ya. Berarti dia sudah berbeda family, cuman masih satu ordo ya, karena dia mungkin bisa diklasifikasikan sebagai ordo ini adalah ordo yang mungkin hewan berkaki 4 mungkin ya, seperti itu. Kemudian di atasnya lagi ini karena kita nggak bandingkan sampai yang ke filum ya, berarti yang atas ini berarti kelas ya, karena bisa secara Castodon tadi yang seperti saudara jelaskan tadi adalah paus ya, ikan paus ya. Iya, Pak. Iya, bener, Pak. Berarti dia masuk ke sudah berbeda ordonya ya. Ya, ordonya ya berarti ya. Kelas kelas berarti kelas ini berarti seperti kayak pembagian ini ya, berarti yang tergolong seperti hewan laut, kemudian ada yang hewan darat, mungkin dibagi lagi menjadi hewan istilahnya tuh ada hewan amfibi, kemudian yang model-model kadal, kemudian mamalia bertaring ya. Soalnya di sini ada tulisannya kan di atas kelas itu masih ada filum ya. Filum itu saya nggak begitu tahu itu filum sama divisi kalau tumbuhan itu. Ya paling nggak seperti itu aja. Jadi kita bisa tahu ya tingkat kekerabatannya seperti ini. Jadi Panthera pardo sampai ini masih masuk dalam satu genus ya, karena dia masih masih punya kesamaan. Kemudian Felis catus dia masih masuk satu family dengan Felis catus ya, cuman hanya dia berbeda genus ya.
yang satu di golongan Panthera ini adalah golongan kucing besar, kemudian Felis catus ini adalah kucing kecil ya, atau kucing rumah yang mungkin termasuk kucing hutan yang kecil itu masih masuk ke Felis juga ya. Kalau nggak salah istilahnya feline kalau nggak salah. Kemudian dia kita bandingkan dengan anjing ya, berarti dia masih satu ordo, cuma beda famili ya, beda famili. Kemudian kita bandingkan lagi dengan yang namanya ikan paus ya, ikan paus berarti dia sudah berbeda, masuk ke kelasnya sudah berbeda ya, seperti itu. Ya, paling tidak seperti ini yang kita dapatkan dari pohon filogenetik berdasarkan sequencing DNA ya. Seperti itu cara bacanya. Cuma saya lupa bagaimana cara mendesainnya jadi lebih rapi itu. Nanti kita coba pelajari nanti di pertemuan selanjutnya ya, di mungkin setelah UTS ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang bisa saudara diskusikan atau mau ditanyakan mengenai bagaimana cara membuat pohon filogenetik? Silakan. Itu di save-nya berarti gimana ya, Pak? Saya lupa cara save-nya itu caranya bagaimana. Cuman kalau saya dari dulu model paling gampang model kayak print screen. Saya lupa caranya, tapi nanti saya coba carikan dulu bagaimana cara prosedurnya ya. Cuman kalau cara paling mudah dari dulu ya kita pakai model print screen. Jadi kita ngatur sendiri nanti. Kan ini juga bisa diperbesar ini. Sebenarnya bisa dipendekin, cuma saya agak lupa caranya gimana. Kalau nggak salah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Belum, Pak, Mengenai sepertinya. pohon filogenetik. Oke, berarti paling tidak saudara sudah bisa buat pohon filogenetik ya secara menggunakan data sekuensi ya. Nanti coba saudara juga nanti saudara di sela-sela waktu nanti kalau misalnya ada waktu doang pengen coba-coba aja latihan seperti yang cara yang saya ngomong tadi gitu ya. Caranya sebenarnya gampang. Jadi kita punya data berbagai macam, kita tinggal masukkan datanya di NCBI, kemudian kita tinggal blast ya datanya tadi. Jadi kita tinggal lihat datanya yang ada, baru kita tinggal lihat di di sini tadi distance tree of result-nya itu. Ya, itu aja yang paling sebenarnya caranya yang paling mudah menurut saya. Ya. Nanti saya coba cari-cari lagi toolsnya yang bagaimana bagaimana kita bisa merancangnya ya. Karena ini yang cara yang paling mudah di NCBI. Tapi sebenarnya ada tools-tools lain ya, atau aplikasi lain yang memang dikhususkan untuk bikin pohon filogenetik. Cuma saya belum dapat yang bagus, yang belum bisa saya gunakan ya. Karena kalau saya biasanya gunakannya ya seperti ini, cara seperti ini. Ya. Dari waktu S2 dulu juga diajarkan sama profesor saya sama senior saya juga. Mereka biasanya memang lebih cenderung pakai cara yang simple gitu, tidak perlu pakai yang pendataan yang fungsinya difungsikan untuk penelitian-penelitian yang jauh lebih lebih kompleks gitu ya. Kalau penelitian sederhana seperti ini sebenarnya sudah cukup ya, karena kita cukup punya data visualisasi yang ada ya, dan kita bisa menjelaskan apa yang menjadi perbedaan, itu sebenarnya sudah cukup ya. Oke. Sampai di sini mengenai pohon filogenetik ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Belum, Pak. Oke. Yang lain bagaimana? Belum, Pak. Oke. Berarti insya Allah semuanya sudah paham semua ya. Jadi sekarang sudah punya ilmu bagaimana caranya saudara membuat pohon filogenetik. Ya. Oke. Sekarang kita ke materi selanjutnya ya, yaitu bagaimana cara kita melakukan desain timer ya. Kita tutup dulu ya, ini saya save aja nanti, tinggal di save aja ya, ya ada datanya ya. Nanti saya kasih datanya ini nanti biar bisa saudara latihan juga, atau mungkin dari data ini juga bisa saudara tambahkan ya, mungkin buat latihan ya. Oke, sekarang kita masuk